Assalamualaikum Sobat Infotek. Ketegangan di Laut Cina Selatan tidak kunjung mereda, bahkan semakin memanas setelah kedua negara besar Amerika Serikat dan Cina berlomba-lomba mengerahkan kekuatan militer pamungkasnya ke wilayah ini. Bahkan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, saat inilah aktivitas militer Amerika Serikat dan Cina jauh lebih besar dan penuh dengan drama monumental. Sebagaimana kita ketahui bahwa laut yang dikelilingi oleh sejumlah negara ASEAN dan Cina ini terus-menerus dilanda ketegangan antar negara di sekelilingnya, termasuk Indonesia. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan seperti Cina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Brunei saling klaim sejumlah wilayah. Bahkan Cina sendiri dengan serakahnya mengklaim 85% dari wilayah ini sebagai teritorialnya. Sementara Amerika Serikat sendiri ngotot melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Mereka pun terus memperkuat armada militernya masing-masing. Lalu apa yang membuat teritori seluas 2 juta meter persegi yang meliputi kawasan darat dan perairan Laut Cina Selatan menjadi primadona rebutan kekuatan-kekuatan besar dunia? Dikabarkan potensi ekonomi terbesar di kawasan Laut Cina Selatan bisa bikin untung dan kaya mendadak, yakni perolehannya hampir 2 kali lipat produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Di mana PDB Indonesia tahun 2019 menurut IMF yaitu hanya mencapai 3,55 triliun dolar Amerika Serikat. Menurut beberapa sumber, ternyata ada kekayaan menggiurkan berada di lautan tersebut. Bentangan samudra itu ternyata merupakan rumah bagi lebih dari 200 titik tanah yang berpotensi kaya akan energi. Salah satu potensi sumber daya alam tinggi adalah perikanan. Diperkirakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan wilayah Laut Cina Selatan bisa mencapai 1.143.341 per tahun. Wilayah lautnya dipenuhi berbagai jenis ikan mulai dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi. Potensi kedua, kawasan ini merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia yang dilintasi oleh berlaksa-laksa kapal tiap tahunnya. Selama berabad-abad, perairan ini menjadi rute transportasi pengiriman utama untuk perdagangan global yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun Amerika Serikat setiap tahunnya. Sepertiga lalu lintas maritim dunia melewati teritorial ini, termasuk 90% lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia melintasi perairan tersebut. Potensi ketiga, menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik, setara 57,9 triliun meter kubik. Sementara cadangan minyak negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia pada tahun 2017 saja, yaitu negara Venezuela, hanya 300,8708 barel. Serupa dengan cadangan minyak, dalam hal gas alam, jumlah yang terkandung di Natuna mampu mengalahkan posisi negara Rusia sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di dunia pada tahun 2017. Menurut BP Statistical Review of World Energy 2018, yaitu hanya 33,6 triliun meter kubik. Dengan kandungan minyak bumi dan gas alamnya ini, maka tak heran jika kekayaan alam kawasan ini
mampu membuat posisi Venezuela dan Rusia tergeser sebagai negara dengan cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Sementara menurut data dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat pada tahun 2012 memperkirakan ada 4, triliun meter kubik gas alam cair dan 12 miliar barel minyak di bawah Laut Cina Selatan. Jadi melihat data-data tersebut kita bisa tahu sungguh gedenya potensi kekayaan alam di sana. Saking kayanya jika Laut Cina Selatan jadi negara, nilai perdagangannya saja jauh lebih besar dari PDB Indonesia. Sementara cadangan minyak dan gas buminya bisa jadi yang terbesar di dunia. Bahkan mereka yang bersengketa menyebut Laut Cina Selatan sebagai Teluk Persia kedua dan akan melindunginya dengan kekuatan militer yang mencengangkan. Tapi kami berharap konflik di kawasan ini tidak akan berujung pada perang militer terbuka yang pasti akan berdampak serius pada negara kita, karena wilayah ini adalah serambi depan Indonesia. Jadi apabila ada api di sana, maka percikan dan abunya akan masuk ke dalam rumah kita. Na'udzubillah min zalik.